Nisa Dewi Puspita dan rekan saya Filatul Khairila dari kelompok 7 akan mempresentasikan sejarah Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1966. Baik, untuk yang pertama, materi yang pertama yakni pengertian sistem pemerintahan. Sistem adalah tatanan, metode, kebiasaan atau prinsip. Sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang di dalamnya terdapat proses terus-menerus mengenai penjaminan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kebutuhan baik primer, sekunder, dan tersier yang semuanya telah diatur oleh konsensus bersama bernama Dasar Negara dan Undang-Undang. Jadi dapat disimpulkan, sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan baik yang berbentuk monarki maupun republik yang mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Selanjutnya yaitu perkembangan sistem pemerintahan pada tahun 1945 sampai 1966. Yang pertama, sistem pemerintahan periode tahun 1945 sampai 1949. Sistem pemerintahan ini menggunakan sistem pemerintahan presidensil, yakni bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahnya adalah republik, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan presidennya adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, yakni sistem pemerintahan periode tahun 1949 sampai 1950. Sistem pemerintahan tahun ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer semu. Dengan bentuk negaranya adalah Serikat Federasi, bentuk pemerintahnya adalah Republik, dan konstitusinya adalah RIS. Yang ketiga, sistem pemerintahan periode tahun 1950 sampai 1959. Pada tahun ini sistem pemerintahan menggunakan sistem pemerintahan parlementer, yakni bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1950, presidennya adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Yang keempat, yakni sistem pemerintahan periode tahun 1959 sampai 1966. Sistem pemerintahan tahun ini menggunakan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan adalah parlementer, konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945, presidennya adalah Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Saya Filatul Khairila dari Prodi Pendidikan IPS akan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa besar sejarah pada tahun 1945 sampai 1966. Peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1966 yakni ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Dalam mempertahankan kemerdekaannya terdapat dua perjuangan. Yang pertama, perjuangan melalui fisik dan perjuangan melalui diplomasi. Dalam perjuangan melalui fisik terdapat beberapa peristiwa besar. Yang pertama, terjadinya insiden Hotel Yamanto pada tanggal 19 September 1945. Awal mula terjadinya peristiwa ini disebabkan oleh tindakan beberapa orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda. Dalam pengibaran bendera tersebut memicu kemarahan rakyat Surabaya sehingga rakyat Surabaya mendatangi hotel tersebut untuk merobek bendera Belanda. Peristiwa yang kedua yakni Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 sampai 20 November 1945. Namun, pertempuran yang paling besar terjadi pada tanggal 10 November 1945. Awal mula terjadinya pertempuran ini diawali oleh kedatangan Brigade dari Divisi India ke-23. Tugas kedatangan mereka yakni untuk melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan para tahanan perang sekutu di Indonesia. Awalnya rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan mereka. Namun setelah mengetahui bahwa
Nica memboceng bersama rombongan tentara sekutu, maka muncullah pergerakan perlawanan rakyat Indonesia melawan tentara sekutu. Selanjutnya, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Indonesia dengan tentara Jepang. Peristiwa tersebut diawali ketika para tawanan veteran Angkatan Laut Jepang yang dipindahkan dari Cipiring ke Bulu. Pada waktu itu, di tengah perjalanan dalam pemindahan tersebut, tentara Jepang memberontak dan melarikan diri, dan mereka bergabung dengan batalion Jepang yang berada di bawah pimpinan Mayor Kido yang masih bersenjata di Jatingaleh. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tersiarnya kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa, yang merupakan peristiwa perlawanan rakyat Indonesia pada tentara sekutu yang terjadi di Ambarawa. Peristiwa ini diawali oleh datangnya tentara sekutu yang di bawah pimpinan Brigadir pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan mereka bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan menguras tawanan perang tentara Jepang. Selanjutnya yakni Bandung Lautan Api, yang merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kota Bandung sengaja dibakar oleh TKR dan rakyat setempat dengan maksud agar tentara sekutu tidak menggunakan kota Bandung sebagai pos-pos militer. Selanjutnya, pertempuran Medan Area, yang merupakan peristiwa perlawanan rakyat Indonesia terhadap tentara sekutu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945. Awal mula terjadinya peristiwa ini dikarenakan adanya kedatangan tentara sekutu yang ternyata diboncengi oleh Nica. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengambil alih pemerintahan. Hal tersebut menyebabkan perlawanan rakyat Indonesia di kota Medan. Peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa pertempuran Puputan Margarana, yang merupakan pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 9 November 1945. Awal mula terjadinya peristiwa ini karena kedatangan pasukan Belanda yang berjumlah 2.000 tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Datangnya Belanda kembali bertujuan untuk membantu pendirian sebuah boneka yang diberi nama Negara Indonesia Timur. Selanjutnya, serangan umum 1 Maret 1946 yang bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Awal mula terjadinya serangan umum dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade 10 di bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto setelah mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, pada malam hari menjelang serangan umum, pasukan TNI dalam jumlah kecil menyusupi ke dalam kota. Pada tanggal 1 Maret 1946, pukul 6 pagi, serangan umum dilancarkan dari segala penjuru kota dan pasukan Belanda tidak menduga ada serangan yang mendadak, sehingga dalam waktu yang singkat pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta. Selanjutnya terdapat beberapa peristiwa yang lainnya, yakni pada tahun 1950 pada bulan September, Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota ke-60 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasanya disebut PBB. Pada bulan Desember, perundingan Romeinen, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat, delegasi RI dipimpin oleh Muhammad Rom. Dalam perundingan tersebut, Belanda menolak menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Pada tahun 1955, yakni pada tanggal 18 sampai 14 April, Konferensi Asia Afrika diselenggarakan di Bandung. Sebanyak 29 negara dari kedua benua menghadiri konferensi tersebut, termasuk 5 negara penggagas KAA, yakni
Selanjutnya, pada tahun 1955, tanggal 18 sampai 24 April, Konferensi Asia Afrika atau biasa disebut KAA diselenggarakan di Bandung. Sebanyak 29 negara dari kedua benua menghadiri konferensi tersebut. Selanjutnya yakni pada tahun 1956, Indonesia untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan kontingen Garuda dalam misi penjaga perdamaian PBB di Gurun Sinai. Selanjutnya pada tahun 1958, yakni bulan Januari, Indonesia dan Jepang mendatangi perjanjian perdamaian di Jakarta. Pendatangan dari pihak Indonesia adalah Dr. Subandrio. Selanjutnya, tahun 1959, Laili Rose dilantik menjadi Duta Besar RI untuk Belgia dan Luxembourg. Beliau adalah Duta Besar Pertempuran pertama Indonesia. Pada tahun 1960, pada bulan Agustus tanggal 17, Indonesia menyatakan memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan melakukan persiapan militer untuk membebaskan Irian Barat. Pada bulan September, Presiden Soekarno dihadapkan sidang Majelis Umum PBB ke-15 menyampaikan pidatonya yang berjudul Membangun Dunia Baru. Dalam pidato tersebut, Presiden Soekarno menyerukan kekuatan dunia baru untuk bangkit menuju tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang, melampaui dominasi negara-negara besar di dunia yang secara ideologis terbagi ke dalam blok barat dan blok timur. Pada tahun 1961, pada bulan Desember, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat yang menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda. Itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.